Di tengah hutan belantara, terlihatlah seorang wanita cantik sedang berlarian membawa sebuah busur panah dan beberapa anak panah saja. Ia sedang mengintai sebuah perkemahan tempat operasi terlarang dilakukan. Perlahan-lahan, wanita itu mulai maju ke depan dan mengendap-endap. Ia tak boleh terlihat sama sekali karena tempat ini banyak sekali tentara bersenjata. Wanita itu pun mencari berkas ayahnya, namun ia melihat sang bos ilmuwan sedang datang ke arahnya. Wanita itu harus bersembunyi dan tak boleh bersuara sedikit pun. Dan ternyata buku jurnal sang ayah sedang dipegang oleh bos ilmuwan itu dan terlihat ia sedang pusing karena mencari sebuah kode di dalamnya. Tak hanya itu, terlihat pula sebuah radio yang memberitahu bahwa transportasi sudah berjalan ke pulau ini. Kini, wanita ini tahu bahwa ia bisa keluar dari pulau ini dan harus melaksanakan rencana kedua. Ia pun mulai mengendap-endap lagi ke depan untuk mencari keberadaan teman prianya yang masih disandera di sini. Hingga akhirnya, sang teman pria ini pun melihat wanita itu di seberang dan inilah detik-detik yang ditunggu-tunggu. Dan voila, anak panah pun dilepaskan dan semua orang terkejut seketika. Pria itu langsung mengambil senjata tentara di bawahnya dan wanita itu berkata bahwa ia akan membawa semua orang pergi dari sini. Dengan cepat, pria itu menyuruh semua orang untuk bubar karena akan terjadi peperangan di sini. Benar saja, baku tembak pun dimulai dan sang bos ilmuwan pun sadar bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Wanita dan temannya harus cepat keluar dari sini karena mereka akan kalah jumlah. Para warga sipil pun mulai berjatuhan karena peluru nyasar dari para tentara jahat. Di sini, wanita ini menyuruh temannya untuk membawa semua warga ke tempat yang aman. Pria itu pun menembakkan bom lontar dan meledaklah tentara yang bergerak ke arah mereka. Mereka harus berpencar karena ada hal yang harus dilakukan wanita itu. Ia berlari secepat kilat dan membunuh semua orang di hadapannya dengan anak panahnya. Ternyata, ia mengambil radio di kantor sang bos ilmuwan agar ia tahu di mana transportasi itu turun. Namun sayangnya, tiba-tiba ia melihat sang ayah sedang mendekati pintu berukuran besar di atas sana. Tampaknya, itu adalah pintu masuk menuju makam rahasia yang selama ini ayahnya cari. Sementara itu, teman pria ini sudah kewalahan karena ada tentara yang menembakinya dengan brutal. Bahkan, peluru senjatanya pun habis dan ada seorang tentara lagi yang mendekatinya. Tapi ia bukanlah pria biasa. Ia melawan tentara itu dan memukulnya balik dengan gerakan profesionalnya. Sungguh gila sekali. Di sisi lain, terlihatlah sang ayah sedang memegangi besi gerbang di depannya yang ukurannya sangat besar sekali. Gerbang makam itu sangat besar dan ia tak percaya akan melihat ini tepat di hadapannya. Namun sayang, bos ilmuwan itu sudah berada di belakangnya dan ini adalah mimpi buruk. Benar saja, bos ilmuwan itu juga membawa anak buahnya yang bersenjata dan langsung memukul punggung sang ayah dari belakang. Selesai sudah, tampaknya ini adalah akhir dari nasib sang ayah. Namun, sang bos ilmuwan itu berkata bahwa aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin engkau membuka pintu ini untukku. Tapi sang ayah menolaknya mentah-mentah dan langsung ditampar oleh bos ilmuwan itu. Di sini, sang ayah lebih baik mati daripada membuka makam itu dan melepaskan penyihir kegelapan ke dunia. Akhirnya, bos ilmuwan itu pun akan mengabulkan keinginannya. Ia menyuruh anak buahnya untuk menembak sang ayah di depan gerbang ini. Dalam hitungan detik, melayanglah anak panah yang tak lain adalah ulah wanita cantik ini. Ia menyuruh sang bos ilmuwan untuk menurunkan pistol itu. Namun bos ilmuwan itu tak bodoh dan akan menembak sang ayah jika wanita itu melepaskan panahnya. Dan disinilah pilihan wanita itu akan diuji. Ia sangat dilema dengan semua pilihan ini dan harus memutuskannya sekarang. Di detik-detik terakhir, akhirnya wanita itu pun meminta maaf kepada ayahnya dan terpaksa melakukan ini. Ia menurunkan busur panahnya dan berkata bahwa aku datang ke sini bukan untuk melihatmu mati. Dan dari sinilah wanita ini akan mencoba membuka gerbang makam itu. Padahal makam ini tak boleh dibuka oleh siapapun karena ada seekor mumi penyihir kegelapan yang mengutuk siapa saja yang membukanya.